Selamat pagi anak-anak. Ibu awali kegiatan hari ini dengan tangan jali. Om Swastiastu. Semoga kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan selama pembelajaran daring. Anak-anak hebat SMP Nasional Denpasar, khususnya kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi atau pemetaan dengan Ibu Vera. Di hari sebelumnya kita sudah belajar tentang relasi dan menyinggung juga sedikit tentang fungsi. Kita harus tahu terlebih dahulu atau mengingat kembali apa sih pengertian dari relasi, gitu ya. Silahkan dibuka kembali catatan minggu lalu untuk mengetahui atau mengingat kembali apa pengertian dari relasi. Ya, benar sekali. Relasi itu adalah menghubungkan. Sama juga fungsi atau pemetaan juga menghubungkan, tetapi yang membedakan adalah syarat dari fungsi itu sendiri. Baik, perhatikan definisi dari fungsi. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut dengan fungsi jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Yang ditekankan di sini fungsi itu adalah suatu fungsi itu pasti suatu relasi, tetapi suatu relasi belum tentu merupakan suatu fungsi. Karena ada syarat fungsi di sini, jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Jadi, anggota himpunan A wajib dia memilih satu yang ada di himpunan B, tidak lebih. Jika himpunan A lebih dari satu memilih pada himpunan B, berarti dia merupakan bukan fungsi. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian fungsi, anak-anak, Ibu akan ajak anak-anak ke kegiatan pramuka. Biasanya di kegiatan pramuka ada salah satu materi yaitu pengenalan sandi. Nah, sandi yang akan Ibu berikan di sini, salah satunya adalah sandi vokal. Kata kunci di sandi vokal adalah A, I, U, E, O dengan syarat jika ada huruf A itu diganti dengan 1, huruf I diganti dengan 2, huruf U diganti dengan 3, huruf E diganti dengan 4, dan huruf O diganti dengan 5. Untuk huruf yang bukan merupakan huruf vokal, hurufnya bernilai tetap atau tetap dituliskan dengan hurufnya itu sendiri. Contohnya, huruf X tidak merupakan huruf vokal, berarti nanti pada saat penggunaan sandi vokal, X-nya tetap dituliskan dengan huruf X, tidak diganti dengan bilangan berapapun. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Ibu punya dua contoh di sini. Contoh yang pertama ada L5V4 Y53. L itu tidak diganti, ini bacanya L, 5 itu diganti dengan huruf O, ini adalah V, 4-nya diganti dengan E, berarti bacaannya adalah, ya kalian tahu sendiri. Y tidak diganti berarti dibaca Y, 5-nya diganti dengan O, 3-nya diganti dengan U, berarti jawabannya atau bacaan dari L5V4 Y53 adalah love you. Ya, benar sekali. Kalau yang ini nomor 2, contoh berikutnya 13R4L. Mungkin anak-anak sudah bisa baca ya. Silahkan dicatat sedikit terkait dengan pengertian fungsi atau pemetaan ini. Kalau sudah dicatat, kita akan lanjutkan materi pada pagi hari ini dengan beberapa submaterinya ya. Kita lihat materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah konsep fungsinya, yang kedua adalah notasi fungsi yang digunakan, yang ketiga
menentukan dan membuat tabel nilai fungsi. Yang keempat adalah menggambar grafik fungsinya, dan yang terakhir adalah menentukan banyak pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Tidak usah berlama-lama, kita akan mulai dengan konsep fungsinya. Perhatikan ilustrasi berikut. Ibu punya beberapa gambar di sini. Ada gambar yang pertama. Ini adalah gambar yang pertama, yang paling kiri. Gambar yang di tengah adalah gambar yang kedua. Gambar yang paling kanan adalah gambar yang ketiga. Perhatikan gambar yang pertama. Kira-kira hubungan ini atau relasi ini, apakah dia merupakan fungsi atau bukan fungsi? Perhatikan syarat fungsinya. Syarat fungsinya harus himpunan A harus memilih tepat satu. Kita lihat A-nya memilih tepat satu. A kecil memilih satu, B kecil memilih satu, C kecil memilih 3 saja. Berarti dia himpunan A-nya sudah memilih. Berarti ini merupakan suatu fungsi. Selanjutnya kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua di sini sudah terlihat bahwa A-nya memilih 2 pasangan. Kalau dia memilih 2 pasangan, berarti syarat fungsi tidak dipenuhi. Jadi gambar yang kedua merupakan bukan fungsi. Nah, ini kalau kita ambil contoh secara konkret gitu ya, kalau bukan fungsi berarti dia selingkuh. Dia selingkuh nih yang A. Dia milih 2 pasangan. Jadi dia bukan fungsi. Yang merupakan fungsi adalah dia tepat memilih satu, atau dia disebut dengan setia gitu ya. Suatu relasi yang setia disebut dengan fungsi. Kalau dia selingkuh aja satu, berarti dia bukan fungsi. Apabila gambar yang ketiga ini merupakan fungsi atau bukan fungsi ya? Kira-kira merupakan fungsi atau bukan fungsi? Ya, benar sekali. Ini merupakan bukan fungsi karena ada satu himpunan di A yang tidak memilih, atau istilahnya jomblo biasanya kalau kalian tahu. Oke, jadi fungsi itu nggak boleh selingkuh dan nggak boleh jomblo. Dia harus setia, harus punya pasangan. Ya, sampai situ kita lanjutkan. Kita lihat di himpunan A itu disebut dengan domain atau daerah asal. Himpunan B itu disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Yang A adalah himpunan A adalah domain, himpunan B ini adalah kodomain. Pasangan anggota B yang memiliki pasangan itu disebut dengan ring atau daerah hasil. Kita lihat gambar yang pertama, yang menjadi ring di sini, yang menjadi ring atau anggota B yang memiliki pasangan hanya 1 dan 3. Berarti ringnya adalah 1 dan 3. Apakah 2 juga termasuk ring? Bukan, karena dia tidak dipilih. Kita lihat gambar yang kedua. Yang menjadi ring adalah 1, 2, dan 3. Karena bilangan 1, 2, dan 3 itu ikut dipilih dengan pasangan himpunan A. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Yang menjadi ringnya adalah 1 dan 2 saja. Kenapa 3 tidak termasuk ring? Karena 3 tidak ada yang memilih. Sudah paham kiranya? Baik, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke notasi fungsi. Notasi fungsi di sini maksudnya adalah simbol yang digunakan pada saat pembelajaran fungsi itu, gitu ya. Simbolnya. Jadi mungkin biasanya ada penulisan di buku satu dengan buku yang lainnya berbeda. Jadi kita bisa lihat di sini fungsi F. Nah, fungsi F yang diberikannya fungsi F dari A ke B dinotasikan dengan begini. Jadi fungsi A ke B gitu. Di fungsi A ke B. Jika fungsinya diganti dengan huruf G seperti ini kan pakai F ya. Kalau diganti dengan G berarti di sini G. Jadi fungsi G bacanya. Itu artinya fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Mungkin ada kali anak-anak lihat di buku pemetaannya menggunakan huruf X dan Y. Itu sama artinya dengan
ya ini memetakan A ke B, sama saja. Tetapi biasanya jika menggunakan huruf X dan Y, penggunaannya adalah menggunakan fungsi Y, bayangannya. Fungsi f memetakan x ke y dinotasikan dengan seperti ini, itu hampir sama penulisannya, cuman beda huruf saja. Itu artinya y adalah bayangan dari x. Sama artinya dengan memetakan. Jika ditanyakan adalah bayangan, berarti nggak usah bingung ya, itu berarti sama dengan memetakan himpunan. Fungsi f x ke y jika dituliskan dalam rumus fungsinya menjadi seperti ini. Jadi fungsi y sama dengan fx. Ini penulisannya biasa menggunakan jika soalnya menggunakan suatu fungsi. Baik, itu notasi dari fungsi. Kita akan lanjutkan materinya dengan bentuk fungsi. Bentuk fungsinya itu ada 3. Yang pertama itu fungsi konstan namanya, fungsi konstan. Kenapa dibilang konstan? Apabila suatu suatu nilai x diganti dengan bilangan berapapun, nilainya akan tetap sama. Suatu konstanta. Makanya itu disebut dengan fungsi konstan, bernilai tetap apabila apabila nilai x-nya diganti dengan bilangan berapapun, dia akan bernilai tetap atau nilainya sama. Fungsi berikutnya adalah fungsi linear. Bisa kita lihat di sini fungsi linear disimpulkan seperti ini ya. Biasanya penulisannya seperti ini. Yang membedakan fungsi linear itu adalah jika ada variabel x berpangkat 1. Variabel x berpangkat 1 itu fungsi linear namanya. Kalau dia variabel x-nya berpangkat 2 itu disebut dengan fungsi kuadrat. Pangkat 2 disebut dengan kuadrat ya. Jadi ini merupakan fungsi kuadrat. Itu bentuk fungsi. Selanjutnya, kita menentukan dan membuat tabel nilai fungsi. Nah, nilai fungsi itu diperoleh dari hasil mensubstitusi atau mengganti x, yang diganti x-nya ya, pada rumus fungsi yang diketahui dengan daerah asal yang diberikan. Jadi, x-nya itu diganti dengan nilai daerah asalnya. Kenapa sih kita harus membuat tabel nilai fungsi? Tabel nilai fungsi itu digunakan membantu kita untuk mencari nilai fungsinya nanti. Jadi kalau kita sudah buat tabel nilai fungsinya, untuk menggambar grafik fungsinya akan memudahkan kita membacanya. Kita lanjutkan. Menggambar grafik fungsinya, menggambarnya gampang saja atau mudah, menggambar titik-titik dari tabel nilai fungsi ke diagram Kartesius, lalu menghubungkan titik tersebut dengan suatu garis lurus. Menentukan banyak pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan. Jika banyak anggota himpunan A adalah NA sama dengan A kecil, dan banyak anggota himpunan B, kita simbolkan dengan NB, jadi banyak anggota B gitu ya, NB. N itu menyatakan banyaknya. B itu adalah himpunannya. Kalau di sini adalah himpunan C, berarti di sini NC. Yang kita pakai adalah himpunan B, dan banyak himpunan B-nya adalah B kecil. Maka banyak pemetaan yang mungkin yang dapat kita cari adalah seperti ini. Jika yang ditanyakan adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, jadi bisa kita ambil rumusnya B berpangkat A. Jadi banyak anggota dari himpunan B dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan A. Atau sebaliknya, apabila yang ditanyakan adalah dari B ke A, bisa kita cari dengan banyak anggota A dipangkatkan dengan banyak anggota B. Bagaimana penggunaan menggambar grafik dan menentukan banyak pemetaannya? Kita lihat contoh soal berikut. Ada 2 soal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah, perhatikan contohnya, jika diketahui himpunan A dan himpunan B dengan anggota seperti ini. Himpunan A dengan anggota min 2, min 1, 0, 1, 3, 1, 2, dan 3. Sedangkan B anggotanya adalah
negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, dengan fungsi yang ditanyakan adalah fungsi dari A ke B ditentukan dengan fungsi ini. Fungsinya 3x min 2. Yang ditanyakan adalah tentukan daerah asalnya, tentukan daerah kawannya, tentukan daerah hasil, tentukan nilai dari fungsi pada saat bernilai negatif 1, fungsi bernilai 0, dan gambarlah grafik fungsi tersebut. Untuk memulai penjelasannya, kita lihat daerah asal ya. Daerah asal kita simbolkan dengan DA. DA itu berarti himpunan pertamanya. Yang pertama adalah himpunan A, berarti daerah asalnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Jadi DA-nya, nah ini Ibu kurang 1 ya. Harusnya daerah asalnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Ketinggalan. Jadi daerah asalnya itu adalah banyak anggota di himpunan A-nya. Semua anggota di himpunan A ya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah daerah kawan. Yang menjadi daerah kawan adalah yang mana? Ya, benar sekali. Semua anggota yang ada di himpunan B. Atau bisa kita simpulkan dengan DK, daerah kawan atau daerah kodomain. Jadi negatif 5, negatif 4, negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu merupakan daerah kawannya. Selanjutnya untuk daerah hasilnya tidak bisa kita cantumkan sekaligus karena dia merupakan suatu fungsi. Harus kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan tabel. Nah, tabel ini maksudnya yang Ibu maksud ya. Jadi X-nya daerah asalnya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya fungsinya kita masukkan, fungsinya adalah 3X min 2. Kita substitusikan atau ganti nilai X-nya. Setiap nilai X-nya diganti dengan bilangan yang ada di sini ya. Yang pertama, 3 dikali dengan min 2, ini ambil X-nya, ganti dengan min 2, dikurang 2 sama dengan min 8. Kita ganti lagi X-nya dengan negatif 1, hasilnya adalah min 5. Kita ganti lagi X-nya dengan bilangan 0. Kita ganti mendapatkan hasil negatif 2. Kita ganti lagi X-nya dengan bilangan 1. Kita mendapatkan hasil 1. Kita ganti nilai X-nya kembali dengan 2. Kita akan dapatkan hasilnya 4. Dan yang terakhir, dengan X3 kita ganti, kita mendapatkan hasil 7. Jadi, untuk memudahkan kita menggambar nantinya, kita buatkan kolom koordinatnya X, Y. Jadi X-nya adalah semua anggotanya, dan Y-nya dari fungsinya. Tadi kan penulisannya Y sama dengan Fx gitu ya, fungsinya adalah 3X min 2, berarti ini merupakan Y. Kita masukkan pada saat X-nya negatif 2, X-nya negatif 2, jadi Y-nya adalah min 8. Jadi koordinatnya min 2,8. Selanjutnya, X-nya min 1, Y-nya min 5. Jadi min 1, min 5, 0, min 2, 1,1, 2,4, dan 3,7. Dan seterusnya. Nah, baik, untuk koordinatnya sekarang. Koordinatnya bisa kita lihat di sini, kita akan masukkan negatif 2, negatif 8. Ya, seperti itu. Negatif 1, negatif 5. Selanjutnya 0, min 2. Selanjutnya adalah 1,1. Selanjutnya 2,4. Dan terakhir adalah 3,7. Ini belum selesai ya. Untuk grafik fungsi, kita harus tambahkan satu garis lurus yang melewati titik-titik tadi. Jadi kita tarik garis yang melalui titik tadi, itu disebut dengan grafik fungsi. Sekiranya segitu, kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung tuliskan komentar di aplikasi CBT atau melalui WA Group. Contoh berikutnya.
Diketahui himpunan A-nya adalah huruf vokal dan B-nya adalah faktor dari 2. Yang ditanyakan adalah banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke A. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat. Penyelesaiannya berikut, kita harus tahu dulu anggota dari himpunan A-nya. Tadi yang diberikan di soal, himpunan A-nya merupakan huruf vokal. Kita cari dulu huruf vokal itu apa saja. Di sini himpunan A anggotanya adalah A, I, U, E, dan O. Berarti banyaknya adalah, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak anggota A adalah 5. Selanjutnya, banyak anggota dari himpunan B adalah faktor dari 2. Faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Jadi banyak anggota B-nya adalah 2. Kita akan jawab banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B. Jadi penulisan seperti ini, pemetaan A dari B. Jadi rumusnya adalah B pangkat A gitu ya. Jadi banyak anggota B dipangkatkan dengan banyak anggota A. Anggota B-nya adalah 2, anggota A-nya adalah 5. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Dengan cara yang sama, banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A bisa kita cari dengan memangkatkan banyak anggota A dengan dipangkatkan dengan banyak anggota B, yaitu 5 pangkat 2, hasilnya adalah 25. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada pertanyaan kembali, Ibu persilahkan untuk menuliskan kolom komentar yang ada di aplikasi CBT atau melalui WA Group. Untuk mengevaluasi materi hari ini, seberapa besar kalian bisa menangkap apa yang Ibu sampaikan pada materi pada pagi hari ini, kalian silahkan lakukan post-test berikut. Ada 2 soal yang Ibu berikan, silahkan tuliskan jawabannya pada buku latihan soal matematika dan kirimkan dalam bentuk foto di aplikasi CBT di kelas masing-masing. Ibu ingatkan sekali lagi, apabila dalam materi ini ada yang tidak dipahami, silakan komentar pada kolom aplikasi ataupun melalui WA Group. Post-test ini merupakan salah satu evaluasi yang Ibu berikan untuk materi fungsi dan pemetaan. Baiklah, jika sudah dipahami, tesnya sudah Ibu berikan, Ibu akan tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan mencantumkan salah satu kata bijak yang Ibu dapatkan, yaitu hiduplah seolah engkau mati besok dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Ini dikutip dari Mahatma Gandhi. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa like dan subscribe ya channel SMP Nasional Denpasar. Ibu akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.